Halo semuanya, selamat datang di vlog aku. Nah, hari ini aku ada di Taman Kamboja Banjarmasin. Jadi aku mau ngapain sih di sini? Jadi di sini aku mau bertemu dengan 6 orang anak muda membahas tentang pandangan dan cerita mereka mengenai kesehatan mental. Jadi bagi teman-teman yang mendengarin vlog aku hari ini, siapa tahu kan ada yang cerita atau keluh kesahnya sama dengan yang pernah mereka alamin. Pantengin yuk. Halo semua, balik lagi ke aku. Di intro tadi sudah aku jelasin apa sih tujuan aku ke Taman Kamboja Banjarmasin ini. Selanjutnya mari ikuti aku bertanya ke anak muda di sekitar sini mengenai cerita mereka terkait kesadaran mental ataupun pentingnya apa itu kesehatan mental. Yuk ikuti aku. Oke, baik, kita sudah ada di orang pertama yang akan aku wawancarai mengenai pentingnya atau kesadaran mental mereka apa sih? Oke, kepada kakak dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama aku Aisyah, aku dari Banjarmasin. Halo kakak Aisyah. Oke, izinkan aku bertanya sedikit ya kak terkait bagaimana sih momen kakak sadar pentingnya akan kesehatan mental di kehidupan kakak? Jadi di sini aku izin jawab. Pertama kali bahwa aku itu sadar gitu akan kesehatan mental aku itu ketika aku masuk kuliah ini, karena kan waktu kuliah itu tuh memang benar-benar hektik antara tugas terus kegiatan-kegiatan yang lain. Nah di fase itu aku tuh jadi kayak sering nangis terus banyak mikirnya lah kayak overthinking kayak gitu. Jadi dari situ kayak aku mulai nanya sama diri aku nih kayak kenapa kayak gitu. Terus habis aku search juga kan di situ ternyata bahwa aku sadar kalau aku itu kayak butuh gitu pertolongan orang akan diri aku. Jadi di situ sih aku sadar dan tahu aku itu Oke, jadi di sini yang aku tangkap, Kak Aisyah mengalami kesadaran mental dia saat proses perpindahan antara masa SMA ke masa kuliah, agaknya begitu. Dan kakak juga sadar pentingnya kesehatan mental ini. Hasil kakak juga ada bertanya-tanya atau istilahnya mencari teman agar kakak merasa nyaman saat bercerita mengenai kesulitan-kesulitan yang kakak hadapi di masa perkuliahan. Oke, mungkin sedikit lagi kak, di masa perkuliahan ini kan rentan tuh pas saat itu. Dari kakak sendiri bagaimana menghadapinya secara lebih rincinya kalau boleh tahu? bagaimana aku menghadapi kayak yang aku jelaskan tadi. Itu aku biasanya sih melakukan apa yang aku sukai, kayak dengar lagu, terus makan, atau itu tidur gitu kan, atau film biasa sih gitu. Oke, baik. Begitu pandangan kakak Aisyah terkait momen dia sadar akan kesehatan mental dan bagaimana cara dia agar lebih merasa rileks saat menghadapi mental dia rada down. Begitu kan kak? Oke, baik. Terima kasih banyak kak atas pandangannya. Selanjutnya ikuti aku bertanya ke orang berikutnya yang akan aku wawancarai. Ikuti aku yuk. Ya maaf ya, sebelumnya ini aku mau wawancara kakak terkait kesehatan mental gitu. Masuk aja deh mas. Oke, terima kasih ya. Yang sebelumnya boleh perkenalan diri dulu dong kak. Aku Nadia Dari dari sana, dari sana di mana tuh kak? dari Kamboja juga. Aku sini aja rumahnya. Wah, Iya. asli sini kak. Iya. Ini Kamboja punya aku. Masya Allah, keren. Oke deh, sini ya kak wawancara terkait kesehatan mental. Jadi aku mau bertanya nih ke kakak, bagaimana sih cara atau solusi kakak saat mengalami drop mental atau saat mental kakak lagi down gitu? Kalau boleh bisa dijelaskan sedikit kak? Berarti dari pengalaman pribadi aku aja ya. Biasanya sih kalau aku lagi drop mental tuh pertama kali banget cerita sih ke teman terdekat gitu. Karena kalau misalkan drop mental tuh kan butuh validasi aja sebenarnya. Jadi kayak curhat sama teman, tapi temennya tuh emang bener yang gak menghakimi gitu. Jadi kayak beneran dengerin aku, terus juga bisa ngasih afirmasi gitu sih. Kebetulan aku love language-nya word of affirmation. Jadi kayak butuh banget afirmasi dari orang lain kalau lagi drop gitu sih. Oke, berarti itu salah satu cara kakak saat mengalami yang namanya mental breakdown gitu ya. Gitu. Kalau boleh tahu, kakak ngalamin hal tersebut itu biasanya gara-gara apa sih? Biasanya karena kan aku lagi kuliah ya. Terus kayak misalkan banyak tugas, terus
penangkap aku dari kakak Nadira ini, bagaimana cara dia dan kenapa dia mengalami yang namanya mental breakdown, biasa terjadi karena yang pertama kondisi lingkungan dan pekerjaan yang sedang dia ampuh, yaitu dia sedang menjadi mahasiswa dan mengikuti beberapa organisasi tertentu di kuliah. Oke, mungkin selain itu, jadi cara yang bisa kita lakukan saat mengalami yang namanya mental breakdown itu bisa dengan mencari orang dekat gitu ya Kak. Betul sekali. Ada kata-kata atau pesan nggak ke orang-orang yang mengalami mental breakdown? Buat teman-teman yang mungkin lagi mental breakdown, saran dari aku cari teman buat cerita. Paling enggak kalian tuh harus cerita, nggak boleh dipendam sendiri. Itu aja sih. Nah, dengerin tuh ke teman-teman yang mengalami mental down gitu, jangan lupa cari teman ataupun orang terdekat yang kalian sayangi atau yang kalian dekat, agar masalah yang kalian alami lebih, istilahnya lebih ringan saat dihadapi bersama orang-orang terdekat kalian. Oke, terima kasih banyak Kak Nadira atas jawaban-jawabannya. Maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Oke, baik. Selanjutnya kita cari ke orang berikutnya yang akan aku wawancarai. Ayo. Dadah Kak. Nah. Halo Kak. Oke, baik. Selanjutnya orang ketiga yang akan aku wawancarai di sini dengan kakak siapa namanya? Hai, nama aku Afia, aku dari Banjarmasin. Oke, baik. Nah, Kak Afia, di sini aku mau bertanya nih terkait kesehatan mental. Kalau boleh, kakak sendiri tahu kan apa itu kesehatan mental? Oke, karena kakak tahu, jadi sepertinya tidak perlu lagi penjelasannya. Nah, jadi di sini aku bakal bertanya terkait menurut pandangan kakak nih, kenapa sih masih banyak orang yang istilahnya itu kurang atau takut terbuka mengenai kesehatan mental dia? Ya istilahnya tidak berani untuk bicara terkait perasaan entah itu buruk. Tapi kalau perasaan baik biasanya mereka mau aja sih kan buat bicara. Kayak kalau gitu gimana nih pandangan kakak terkait orang-orang yang tertutup dengan kesehatan mentalnya? Kalau menurut aku sih biasanya orang-orang itu takut buat ngomongin soal mental health itu karena biasanya orang tuh takut berdicap aneh gitu. Terus kayak karena kan sebenarnya setiap orang itu kan bebannya beda-beda gitu, punya bebannya masing-masing gitu. Tapi ya cara menghadapinya kan beda-beda gitu ya. Jadi menurut aku sih coba aja kalau misalnya lingkungan itu bisa lebih terbuka gitu kayak mental health, biasanya itu pasti jadi lebih apa ya, lebih nggak akan dianggap tabu lagi gitu, bisa dilihat lagi gitu. Oke, begitu. Terima kasih Kak. Nah, dari yang aku tangkap di sini dari jawaban Kakak, orang-orang yang takut atau takut terbuka dengan kesehatan mentalnya, biasa mereka takut dicap aneh karena mungkin istilahnya di lingkungan kita mereka akan dianggap lemah lah gitu ya Kak. Padahal kenyataannya sebenarnya kita begitu karena ingin ditolong oleh sama manusia gitu kan harusnya. Bener sih. Ya, segitunya mungkin juga alhasil seharusnya orang istilahnya lingkungan kita ini lebih bisa terbuka atau lebih merasakan istilahnya apa masalah yang kita hadapi, kita bisa perbaiki ataupun selesaikan secara bersama lah, agar tidak terjadi yang namanya bunuh diri yang berkepanjangan atau banyak nantinya. Mungkin begitu Kak. Oke deh, terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya mungkin aku bakal nanya ke orang lain lagi. Terima kasih atas waktunya ya Kak. Oke, ini kameramen. Halo Kak. Halo. Jadi di sini aku ingin bertanya ke Kakak terkait kesehatan mental. Sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu Kak. Halo, aku Aira Dari mana? dari Banjarmasin. Oke deh. Halo Kakak Aira dari Banjarmasin. Sebelumnya aku mau bertanya dulu nih ke Kakak. Kakak tahu apa itu kesehatan mental nggak? Oh iya tahu. Nah, kalau boleh tahu, boleh jelasin nggak ke penonton-penonton nanti? Iya boleh. Silakan Kak. Jadi
sepengertian aku, kesehatan mental itu adalah kondisi kesejahteraan batin seseorang, yang mana seseorang itu bisa mengenali potensinya, bisa mengelola stres sehari-hari gitu, mampu berkegiatan produktif. Mungkin seperti itu, Kak. Jadi begitu ya kesehatan mental. Cukup sama dengan cara pandang aku. Oke, mungkin tanpa basa-basi lagi, selanjutnya aku mau bertanya nih ke kakak terkait apa tuh? Aduh. Oke, lanjut kak. Ya. Oke, ini mungkin tadi kan kakak udah jelasin tuh kesehatan mental. Kalau dari kakak pribadi nih, mungkin boleh nanya nggak pesan-pesan kakak kepada orang yang struggling dengan yang namanya kesehatan mental itu? Iya, Bang. Boleh kak dijelasin ke kamera? Jadi buat kamu yang lagi struggling sekarang, kamu tuh nggak sendiri. Nggak apa-apa kalau hari ini kamu masih merasa hari itu berat banget. Nggak apa-apa kalau kamu masih belum bisa cerita, masih belum bisa tersenyum, atau bahkan kamu cuma bisa diam. Yang penting kamu tetap ada di sini sampai hari ini aja, itu udah jadi bukti kalau kamu itu kuat. Pelan-pelan aja, satu langkah kecil pun itu sudah cukup penting. Jangan ragu kalau kamu nanti mau minta tolong, karena kamu itu layak untuk dipahami dan didengar. Kamu itu berharga, bahkan saat kamu merasa kamu sebaliknya. Semangat! Bagus banget pesen kakak Aira ini kepada teman-teman yang sedang struggling dengan kesehatan mental. Ya, terima kasih banyak kak atas pesan yang kakak sampaikan ke orang-orang yang sedang mengalami kesehatan mental yang down. Mungkin dari aku cukup, dan terima kasih banyak kak atas kesempatannya. Aku harap dengan teman-teman yang mendengar kesehatan mental yang aku bawain tadi, dan ke kakak-kakak yang udah ngejelasin pandangan dan cerita mereka tentang kesehatan mental, dapat membuka teman-teman terkait pentingnya menjaga dan menghargai kesehatan mental kalian pribadi. Begitu kan kak? Ya, bagus. Kalau begitu, aku dari kelompok 1 TIBK pamit undur diri, dan terima kasih banyak kepada Kak Aira yang sudah memberikan saran ataupun masukan terkait saran, dukungan ataupun masukan terkait kesehatan mental. Oke semuanya, dadah. Oke baik, itu saja wawancara yang aku lakukan ke beberapa orang terkait cerita atau pandangan mereka terkait kesadaran mental. Nah sebelum mengakhiri ini, aku mau minta tolong dong ke kameramen buat nyimpulin apa sih yang kita dapat pada hari ini. Apakah boleh? Oke, karena boleh, sini dong. Halo semua, aku Najaulia sebagai kameramennya Alvin. Tadi Alvin minta penyimpulan dari kakak-kakak semua yang sudah diwawancara. Jadi penyimpulan yang dapat aku tangkap, semua orang tuh punya cerita. Setiap cerita tuh harus dihargai dan didengar. Nah, kalau kalian sedang berjuang, jangan lupa minta bantuan di orang sekitar, karena kesehatan mental itu penting untuk dijaga, dan itu adalah kebutuhan diri sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan. Sudah. Halo, dadah semua. Nah, itu saja vlog dari kami hari ini. Sekian dari kami kelompok 1 Teknologi Informasi dari BK Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pamit undur diri. Bye-bye.